Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman. Jumpa lagi kita di channel Desa Mobindo, channel yang eh, selalu menyuguhkan konten-konten yang eh, menjadi kebutuhan teman-teman, dan semoga saja konten-konten tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman, utamanya dalam hal menjalankan aktivitas pekerjaan teman-teman di pengadministrasian, utamanya di administrasi desa. Saya Sdar Kajang kembali di channel ini untuk memberikan tutorial terkait masalah analisa kependudukan. Jadi di channel ini, di tutorial ini kita akan melakukan pengklasifikasian penduduk. Klasifikasi penduduk itu bisa kita lakukan apabila kita punya data, karena segala sesuatunya itu bisa kita melakukan analisis apabila datanya memang ada. Baik, langsung saja kita masuk. Jadi sebelumnya saya sarankan teman-teman, mestinya teman-teman sudah punya data kependudukan yang berbentuk soft copy atau data penduduk yang ada dalam komputer, dan data itu dalam format Excel, karena kalau dalam format Word itu tidak bisa dilakukan perhitungan. Nah, kalau misalnya ada datanya teman-teman itu dalam Word ataupun dalam Access, sebaiknya teman-teman konversi dulu ke Excel. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja. Jadi ini ada data yang saya sudah siapkan. Data ini ada 3 sheet, tapi untuk saat ini hanya satu sheet dulu yang digunakan. Jadi sebaiknya saya hapus dulu ini ya. Caranya menghapus adalah klik kanan baru delete. Kemudian ini juga delete. Nah, berarti tinggal data sheet, tinggal satu sheet di sini. Di sini dari data ini ada beberapa kolom. Pertama adalah nomor urut. Kemudian yang kedua adalah nomor kakak, nomor NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, umur, hari lahir, status. Ini status perkawinan ya. Ini status hubungan dalam keluarga atau kedudukan dalam keluarga. Pendidikan terakhir, pekerjaan, nama ibu, nama ayah, agama, dusun atau alamat, kemudian kewarganegaraan. Dari data yang ada di sini ada 2000 berapa? 2076 orang. 2076 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua serta pemuda-pemudi. Ya. Nah, dari sini yang ingin kita tahu, dari data ini yang ingin kita tahu agar kita bisa atau mudah untuk melakukan pengklasifikasian, yang pertama adalah umur. Tapi sebelum menentukan umur, kita ingin tahu di sini dulu apakah ada data yang kosong atau apakah ada orang yang tidak memiliki tanggal lahir di sini. Jadi caranya adalah klik di sini ya, klik menu data, kemudian filter, kemudian klik panah-panah ini, kemudian hilangkan semua centang, kemudian ke bawah, kemudian centang blank. Setelah itu oke. Nah, dari data tadi berarti semua penduduk kita sudah punya data tanggal lahir. Nah, kemudian kita centang kembali yang ini. Setelah itu kita akan tentukan tanggal lahirnya. Nah, ada dua metode untuk menentukan tanggal lahir. Yang pertama adalah menggunakan rumus integer, tapi saya lebih suka yang umum saja, yang gampang-gampang. Caranya adalah
kita pakai rumus di sini, di kolom umur ini kita pakai rumus. Nah, agar apa itu lebih akurat, kita pakai logika. Jadi rumusnya adalah sama dengan if. Nah, if itu adalah jika, kemudian buka kurung, jika ini G4 ya, G4 kemudian apa itu lebih besar lebih kecil, atau artinya tidak sama ya, tidak sama dengan kemudian tanda petik 2 kali, kemudian titik koma. Itu artinya jika G4 tidak sama dengan kosong, maka pasang rumus today, kemudian buka kurung. Sebelumnya buka kurung dulu di sini teman-teman ya, buka kurung di situ today, kemudian buka kurung, dikurang, kemudian G4 ini ya, G4 karena tanggal lahir itu di G4, kemudian tutup kurung, per 365 hari, 365 ya, karena apa, dalam 1 tahun itu 365 hari teman-teman. Kemudian itu titik koma. Nah, berarti sudah selesai. Kemudian ditutup dengan tanda petik 2 kali, kemudian tutup kurung. Nah, arti rumus ini adalah jika G4, maksudnya jika kolom tanggal lahir tidak kosong, maka hari ini dikurang tanggal lahir ini ya, dibagi 365 hari. Tetapi kalau dia kosong, maka kosongkan. Begitu artinya rumus itu. Oke. 72 tahun 25 hari. Inilah umur dari Abdul Salam. Setelah itu kita copy ke bawah ini teman-teman. Tapi karena ini ribuan, langsung saja di ini ya, klik di sini rumus ini, kemudian sorot sudutnya, kemudian klik 2 kali. Klik 2 kali ini ya, klik 2 kali sini, baru setelah itu maka semua sudah punya umur. Nah, ini sudah kita tahu umurnya sampai selesai, sampai ya, sampai ke bawah ini sudah ada. Nah, terus yang kedua adalah hari lahir, menentukan hari lahir. Caranya menentukan hari lahir, tinggal kita pasang rumus sama dengan teks, bisa teks ini, teks, kemudian klik di sini teman-teman ya, G4, maksudnya tanggal lahirnya orang itu, kemudian titik koma, baru tanda petik DD, baru tanda petik lagi, baru tutup kurung, baru enter. Nah, ini kalau misalnya umum, tapi kita mau pakai logika, maksudnya kalau di sini tanggal lahirnya ada, berarti hari lahirnya bisa ditentukan. Tetapi kalau tanggal lahir tidak ada, berarti hari lahir tidak bisa ditentukan. Maka rumus ini kita tambah menjadi if, kemudian buka kurung, if ini G4 tidak sama dengan kosong, maka rumusnya ini kalau dia sama dengan kosong. Oke. Kemudian setelah itu kita klik di sini, kemudian sorot ke sudutnya, klik 2 kali di situ. Oke, semua sudah punya hari lahir. Nah, dari data ini kita sudah kita sudah dapatkan dua hal. Nah, selanjutnya adalah sudah cukup teman-teman ya. Selanjutnya adalah
menentukan status atau kedudukan dalam keluarga. Nah, untuk menentukan ini kita harus tahu dulu apakah semua kolom ke bawah ini sudah terisi dengan benar. Caranya adalah klik di sini, baru filter, baru klik sudut-sudut di sini sama dengan tadi, kemudian hilangkan centang di sini dan centang mana ya? Oh, berarti tidak sudah terisi semua itu teman-teman. Kalau begitu bisa juga kita di atas sini, baru filter, baru centang di sini, baru hilangkan semua centang ke bawah, baru cari blanks, kemudian oke. Nah, semua data sudah tidak ada. Setelah itu kita kembalikan. Nah, sekarang kita mau tahu jumlah kepala keluarga dari data ini berapa. Jumlah kepala keluarga dari data ini berapa? Nah, ini dulu. Sebentar, yang lainnya ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan, kita pasang rumus di sini teman-teman, sama dengan countif ini ya, countif ini sorot ke atas, ini ya, kemudian di sini, kemudian titik koma, baru klik ini, klik kepala keluarga, atau bisa diketik ya, kepala keluarga, baru tanda petik tutup kurung, baru enter. Nah, inilah jumlah kepala keluarga dari data ini. Jadi rumusnya countif, kemudian sorot range-nya, kemudian kepala keluarga, kemudian jumlah kakak laki-laki, pasang rumus sama dengan countifs. Dia pakai S teman-teman, ini pakai S, kemudian sorot ini jenis kelaminnya, sorot ke atas, jenis kelamin, sorot sampai di sini, kemudian titik koma, baru tanda petik, baru L, kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, baru enter. Nah, oh maaf teman-teman, kita ulangi rumusnya ini ya, kita hilangkan karena baru satu, kemudian titik koma dari rumus tadi, ini titik koma, kemudian kita sorot ke atas lagi ini, maksudnya kedudukan dalam keluarga, sorot ke atas sampai masuk semua ini sampai di sini, baru tanda petik, titik koma, baru tanda petik, baru ketik kepala keluarga, baru tanda petik, baru tutup kurung, baru enter. Nah, inilah jumlah kakak laki-laki. Selanjutnya yang perempuan tinggal copy saja rumus tadi, copy ini ya, copy ini, baru tempel di sini, paste di situ ya, paste. Nah, ini teman-teman, ini kan ke bawah ini, ke bawah dia punya sorotan ya, kita tarik ke atas, kemudian ini juga kita tarik ke atas, kemudian di sini kita rubah menjadi P untuk perempuan, P, baru enter. Nah, inilah jumlah kakak perempuan. Jadi jumlah kakak perempuan itu 69, jumlah kakak laki-laki itu 485. Kemudian kita mau tahu apakah betul ya jumlah-jumlah ini. Nah, caranya adalah sama dengan sum, baru tunggu buka kurung, baru blok yang dua tadi, baru enter. Nah, inilah jumlah total kepala keluarga, sama dengan jumlah kepala keluarga tadi. Nah, inilah cara menghitung jumlah kepala keluarga. Sekarang cara menghitung laki-laki, jumlah laki-laki di bawah jumlah perempuan. Sebenarnya metodenya sama teman-teman, rumusnya itu adalah countif ya, yang bukan countifs,
Ini kita sorot ini jenis kelaminnya ke atas. Ini sampai di sini, sampai di selesai. Kemudian titik koma, baru tanda petik, baru L, tanda petik lagi, baru tutup kurung, baru enter. Berarti laki-laki 987. Sekarang untuk perempuan kita tinggal copy rumus tersebut, baru kita tempel di sini. Kemudian kita ambil di sini ya, kasih naik lagi, baru L-nya dirubah menjadi P. Jadi inilah jumlah perempuan. Sekarang kita mau tahu jumlah penduduk berapa. Jumlah penduduk jadi sama dengan sum laki-laki, jumlah laki-laki tambah dengan jumlah perempuan. Enter. 275. Berarti ada di sini yang tidak ada jenis kelaminnya. Nanti kita lihat. Coba kita lihat dulu rumus ini. Oke. Kemudian kita lihat ini. Yang di bawah teman-teman kita lihat apakah sudah betul rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, ini kan memang ini biasa terjadi. Kita perhatikan di sini. Jangan sampai ada nomor yang lompat ya. Nah, ini teman-teman, coba perhatikan di nomor ini, nomor urut 1 hilang. Nomor urut 1 hilang. Berarti kita rubah di situ 1, baru di bawah 2, kemudian 3. Kemudian caranya untuk mengurutkan nomor urut ke bawah itu tinggal di blok 2 kolom ini, kemudian tanda tambah di situ, baru klik 2 kali. Nah, sekarang kita lihat berapa data yang ada. Nah, 2075 orang. Berarti ini sudah betul. Ini sudah betul ya. Nah, saya kira untuk materi saat ini saya kira cukup sekian. Nanti besok atau kesempatan yang lain kita lanjut dengan klasifikasi yang lain. Untuk tahap ini cukup sekian. Dan kalau misalnya teman-teman butuh data ini sebagai sampel perhitungan, silakan komentar di kolom komentar. Tapi ada baiknya kalau memang teman-teman punya data sendiri, langsung ambil saja data itu. Tapi yang pertama adalah backup dulu datanya, kemudian jadikan sampel data yang dimaksud. Ya, saya kira cukup sekian untuk saat ini. Nanti dari materi ini kita akan bahas masalah klasifikasi jenis kelamin. Jadi kita akan hitung klasifikasi jenis kelamin itu berdasarkan umur. Jadi misalnya katakan begini, laki-laki yang berumur 1 tahun berapa, laki-laki yang berumur perempuan yang berumur 1 tahun berapa, sampai seterusnya. Kita akan hitung semua. Kita akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya. Oleh sebab itu tetap di channel ini, karena channel ini akan memberikan suguhan-suguhan yang mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.